Bismillahirrahmanirrahim. Titik info kali ini judulnya adalah Ta'awul Hayati, Hermeneutika Kehidupan sebagai Pendekatan Tafsir Multidimensional. Tayangan ini mengajukan kerangka teori penafsiran baru yang disebut dengan Ta'awul Hayati atau Hermeneutika Kehidupan, yakni pendekatan dalam memahami teks-teks suci ya, dan juga kehidupan real ya, secara menyeluruh melalui dinamika kehidupan manusia sebagai makhluk yang bertubuh, ya, embodied, ya, berkesadaran dan berinteraksi dengan lingkungan. Ta'awul Hayati itu berangkat dari kritik terhadap reduksi tafsir atau penafsiran yang hanya sebatas sebagai aktivitas linguistik atau hukum. Nah, dengan pendekatan ta'awul hayati ini ditekankan bahwa teks atau teks suci ayat-ayat Al-Qur'an itu perlu bahkan harus dihidupkan dalam keberadaan kehidupan yang nyata. Ta'awul hayati mengintegrasikan berbagai aspek seperti biologis, aspek etis, spiritual, juga ekologis sebagai medium penafsiran teks suci. Nah, pendekatan ta'awul hayati ini itu sifatnya adalah embodied atau menubuh gitu transformatif serta responsif terhadap konteks zaman gitu. Dengan senantiasa berakar pada nilai-nilai wahyu yang suci. Penafsiran tradisional Islam sesungguhnya telah memiliki kekayaan yang besar gitu mulai dari adanya tafsir bil ra'i, tafsir bil ma'thur, tafsir sufi, dan juga penafsiran yang sifatnya filosofis Namun dalam prakteknya pendekatan penafsiran di atas itu sering terjebak dalam formalisme linguistik dan hukum normatif. Nah, dalam konteks modern kontemporer, manusia tidak hanya mencari makna teks melainkan manusia juga mengharapkan bimbingan yang menyentuh kehidupan mereka secara utuh itu yakni dalam tubuh, dalam batin kemudian ada relasi sosial dan kehidupan yang sifatnya ekologis. Oleh karena itu diperlukan pendekatan penafsiran kitab suci yang katakanlah menjembatani teks dan pengalaman hidup secara menyeluruh gitu. Nah, disinilah ta'awul hayati atau hermeneutika kehidupan itu hadir sebagai kerangka baru kerangka penafsiran baru yang menyatukan tubuh, kesadaran, dan realitas. Sekali lagi per definisi ta'awul hayati adalah proses penafsiran teks teks suci atau wahyu yang dilandasi oleh pemahaman terhadap kehidupan manusia sebagai kesatuan antara jasad dan ruh kemudian juga mengakomodasi konteks sosial dan sekaligus spiritualitas. Ta'awul hayati bukan sekedar pembacaan yang sifatnya simbolik, melainkan merupakan penghidupan makna teks melalui praktek dan penghayatan. Nah, ta'awul hayati itu ditopang oleh berbagai bidang keilmuan antara lain adalah fenomenologi tubuh ini mengacu pada Maurice Merleau-Ponty, kemudian embodied cognition ini tokohnya adalah Lakoff Johnson dan Varela kemudian mengakomodasi juga spiritual hermeneutics baik Barat maupun Islam di sini ada Ibnu Arabi, Al-Qushairi kemudian ekoteologi yang dibawa antara lain oleh
Sayyid Hussein Nasr gitu. Ya. Kemudian teologi kontekstual, ya. Ada Paul Freire, Fazlur Rahman, dan tentu saja termasuk juga hermeneutika Barat ya, yang antara lain dibawa oleh Gadamer, ya, Paul Ricoeur, Gracia, dan seterusnya. Berikut adalah prinsip utama ta'awul hayati. Ya. Pertama adalah teks sebagai realitas hidup. Ya. Teks atau teks suci ya, bukan hanya dokumen historis ya, melainkan juga sebagai energi hidup ya, yang berinteraksi dengan keberadaan atau eksistensi manusia. Kemudian tubuh sebagai medium tafsir atau penafsiran. Tubuh atau badan itu bukan hanya ya, semacam kendaraan, ya, melainkan merupakan bagian aktif dalam memahami dan mewujudkan makna. Ya. Ibadah, emosi, sakit, ya, dan gestur atau gerak tubuh adalah bentuk penghayatan teks atas realitas dunia. Berikutnya adalah ya, kesadaran dan niat sebagai pusat penafsiran. Kalbu ya, atau hati ya, dalam konteks keislaman adalah pusat intensionalitas ya, yang mengharapkan penafsiran ya, alih-alih ya sekedar otak logis gitu. Kemudian prinsip selanjutnya adalah konteks sebagai dimensi makna ya, di mana kehidupan sosial, politik, dan ekologi ya, harus diperhitungkan atau diakomodasi ya, dalam penafsiran. Ya. Makna ayat itu tidak netral ya dari waktu dan tempat. Oleh karena itu kondisi ruang dan waktu ya, termasuk dalam hal ini kehidupan sosial, politik, dan ekologis itu patut dipertimbangkan. Prinsip selanjutnya adalah transformasi sebagai tujuan penafsiran gitu. Ya, tafsir atau penafsiran itu bukan hanya persoalan pemahaman, melainkan juga sebagai hal ya, ihwal pembentukan kehidupan yang bermakna dan seimbang. Sekarang kita lihat tabel yang menggambarkan struktur pendekatan ta'awul hayati atau hermeneutika kehidupan. Ini ada 3 kolom, ya, kolom dimensi, kolom fokus, dan contoh praktik penafsiran. Nah, untuk kolom dimensi, ini ada aspek biologis, ya, fokusnya adalah tubuh, emosi, dan kondisi fisik. Ya. Nah, contoh praktek penafsirannya adalah ya, tafsir puasa ya, sebagai pemurnian jasmani dan rohani. Kemudian aspek psikologis ya, ini fokusnya pada niat, nama itu gitu. Kemudian juga trauma ya dan harapan ya. Ini terkait dengan harap-harap cemas gitu. Nah, ini contoh praktek tafsirnya adalah tafsir doa ya sebagai terapi batin. Kemudian aspek atau dimensi sosial ya. Ini keadilan, relasi gender, ya, dan kemiskinan gitu. Nah, ini praktek penafsirannya adalah tafsir zakat dan hak kaum miskin ya, serta menjunjung tinggi harkat wanita atau perempuan. Kemudian dimensi ekologis, ya ini fokusnya pada hubungan manusia dan alam ya. Nah, contohnya adalah tafsir ayat tentang bumi ya, atau ya dunia itu sebagai amanah. Gitu. Kemudian dimensi spiritual, ya ini fokus pada iman, tazkiyah atau penyucian diri, dan ilham. Gitu. Nah, ini sebagai contoh adalah tafsir ilham sebagai pengetahuan malakut. Memperjelas berikut ya contoh penerapan ta'awul hayati atau hermeneutika kehidupan.
Ini Al-Baqarah ayat 2. Zalikal kitabul la raiba fih hudalil muttaqin. Itulah kitab Al-Quran ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pendekatan ta'awul hayati itu tidak sekedar menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 2 di atas itu secara literal gitu. Nah, yakni bahwa Al-Quran adalah petunjuk yang sifatnya normatif. Tapi dengan pendekatan ta'awul hayati ya, mencoba untuk menggali bagaimana petunjuk itu menjadi nyata dalam dimensi kehidupan real manusia ya. Ya ini melalui tubuh ya, termasuk syaraf di otak ya, ya, kesadaran ya, lingkungan dan relasi sosial. Kita coba masuk pada dimensi biologis tubuh gitu. Ya, petunjuk hidup itu mencakup ya cara menjaga tubuh agar tetap seimbang dan sehat. Ya. Karena tubuh manusia adalah wadah utama pengalaman spiritual ya, sekaligus moral ya. Sebagai contoh, memahami ayat-ayat tentang makanan yang sifatnya halal ya, kemudian toyib ya, juga bahasan mengenai puasa ya, dan keseimbangan aktivitas ya sebagai panduan biologis praktis untuk hidup sehat dan berkesadaran secara baik. Selanjutnya dimensi psikologis dan emosional. Pada frasa la roiba fih ya, yang artinya tidak ada keraguan, ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu menawarkan ketenangan batin dan kestabilan jiwa ya, di tengah ya, berbagai dinamika ataupun termasuk juga keguncangan eksistensial manusia. Al-Quran sebagai pedoman yang anti keraguan ya, bisa ditafsirkan sebagai terapi spiritual dan psikologis ya, untuk menanggulangi kecemasan, ya, kehilangan arah ataupun ya, depresi. Masuk pada dimensi sosial dan etis. Ya. Petunjuk bagi al-muttaqin ya, atau orang yang bertakwa itu mengarah pada kehidupan yang etis, ya. Kemudian menjunjung tinggi keadilan, kejujuran, ya, juga rendah hati, namun juga bertanggung jawab. Takwa itu bukan sekedar ya, terkait dengan rasa takut kepada Tuhan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melainkan juga sebagai manifestasi kesadaran penuh ya, bahwa setiap tindakan seseorang itu berdampak terhadap sesama dan dunia. Nah, selanjutnya kita garis bawahi ya terkait dengan pendekatan ta'awul hayati terhadap surat Al-Baqarah ayat 2, bahwasanya melalui pendekatan ta'awul hayati ya, itu ayat tersebut itu bukan hanya sebagai doktrin yang sifatnya normatif gitu. Melainkan Al-Baqarah ayat 2 tersebut ya, itu didudukkan sebagai petunjuk hidup totalitas manusia ya. Mulai dari aspek tubuh ya, termasuk otak ya, aspek batin, relasi sosial, hingga hubungannya dengan alam ya, dan tentu saja dengan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian teks Al-Quran itu dihidupkan ya, bukan sekedar dipahami semata-mata. Dimensi spiritual dan transenden ya. Ya, petunjuk dalam Al-Baqarah ayat 2 di atas itu tidak semata-mata mengatur ya, melainkan juga menghubungkan manusia ya, dengan Tuhannya ya, dalam praktek atau dalam menghadapi dinamika kehidupan sehari-hari. Takwa sebagai sikap batin ya, yang menyadari
kehadiran ilahiyah ya, dalam setiap gerak ya, bahkan dalam hal apapun gitu yang dilakukan oleh manusia. Kita lihat kemungkinan implikasi ya, pendekatan ta'awul hayati atau hermeneutika kehidupan dalam penafsiran ayat suci. Yang pertama, bidang pendidikan Islam. Pendidikan tafsir ya, itu perlu bahkan harus ya melibatkan praktek kehidupan real ya. Bukan sekedar diskusi atau diskursus yang sifatnya tekstual gitu. Tafsir ya, atau penafsiran harus dialami, dirasa, dan diinternalisasi gitu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian bidang kesehatan spiritual dan ya, psikososial. Ta'awul hayati membuka ruang tafsir untuk mendukung pemulihan ya, kondisi traumatis ya, atau krisis eksistensial dan berbagai masalah sosial yang muncul. Bidang ekologi tafsir ya. Ini krisis lingkungan ya, yang saat ini marak terjadi, itu menuntut ya, penafsiran ayat-ayat yang sifatnya ekologis gitu ya, yang berakar pada kesadaran tubuh dan relasi hidup. Sebagai epilog ya, ini ada semacam kritik atau tantangan terhadap ta'awul hayati gitu ya, atau hermeneutika kehidupan. Pendekatan ta'awul hayati ini bisa dianggap ya terlalu subjektif ya, karena melibatkan pengalaman tubuh dan konteks yang sifatnya pribadi ya, di mana setiap orang itu unik ya, kondisinya secara fisiologis berbeda satu sama lain, kemudian pengalaman ataupun fenomena kehidupan yang dihadapi keseharian itu juga bervariasi gitu, sehingga bisa jadi ta'awul hayati, pendekatan ta'awul hayati ini menjadi terlalu subjektif. Dengan kata lain ya, pada ta'awul hayati itu diperlukan ya pengembangan perangkat metodologis ya yang ketat gitu ya, sedemikian sehingga pendekatan ta'awul hayati ini tidak kemudian jatuh dalam apa yang disebut dengan relativitas atau relativisme makna gitu. Di luar semua hal tersebut ya, pendekatan ta'awul hayati atau hermeneutika kehidupan itu menawarkan paradigma baru ya dalam penafsiran teks suci ya, di mana melalui pendekatan yang sifatnya lebih dekat dengan kehidupan nyata seseorang atau manusia. Dengan demikian kekeringan makna itu bisa terhindar gitu dengan membuka jalur pengalaman ya, tubuh dan konteks sebagai medan penafsiran gitu. Nah, di tengah krisis katakanlah penafsiran yang ada ya, atau kekurangan atau kekosongan pengembangan metode penafsiran yang ada, pendekatan ta'awul hayati ini mencoba untuk menyatukan wahyu ya, dan kehidupan dalam katakanlah satu tarikan nafas spiritual gitu. Nafas spiritual, sosial, dan juga ekologis. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.